Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 AK23A. Saya Maulia Dwi Lestari. Saya Nur Cahyaningsih. Saya Meliani. Saya Nur Rahma. Kami akan membahas pengantar pajak, subjek pajak, objek pajak final, dan bukan objek pajak, serta bentuk usaha tetap. Pertama, kita akan membahas apa sih, Ul? Kita akan membahas pengantar pajak dulu, Cai. Pengantar. Pajak penghasilan sebagai pajak subjektif. Pajak penghasilan atau PPh tergolong sebagai pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Keadaan pribadi wajib pajak yang tercermin pada kemampuannya untuk membayar pajak atau daya pikulnya ikut dipertimbangkan dan dijadikan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besarnya jumlah pajak yang dapat dibebankan kepadanya. Orang-orang yang memiliki penghasilan yang sama akan dikenakan pajak yang sama, dan orang yang penghasilannya berbeda akan dikenakan pajak yang berbeda pula. Apabila tanggungan keluarga diikutsertakan dalam menentukan daya pikul, orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sama akan dikenakan pajak yang berbeda-beda, seandainya mempunyai tanggungan keluarga yang berbeda. Perbedaan tanggungan keluarga menyebabkan adanya perbedaan daya pikul. Pajak penghasilan sebagai pajak langsung. John Stuart Mills, seorang ahli ekonomi Inggris tahun 1800-an, mempelopori pembedaan pajak atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pembedaan ini dilakukan dengan memperhatikan unsur yang mempunyai arti ekonomis yang ada pada pengertian pajak. Pengertian umum yang membedakan kedua pajak itu adalah: yang pertama, pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung dan membayarkannya. Kedua, pajak tidak langsung dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak lain untuk membayarnya. Sebuah badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya bertindak sebagai 1. Penanggung pajak harus memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 2. Pembayar pajak pada setiap masa pajak melakukan pembayaran PPh. 3. Destinataris sebagai yang dituju oleh undang-undang untuk memikul beban pajak. Pajak penghasilan sebagai pajak pusat atau pajak negara. Menurut Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A ditentukan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Undang-undang dalam kalimat ini dapat berarti dengan sesuatu undang-undang atau peraturan perundangan lainnya di bawah undang-undang yang pembuatannya berdasarkan undang-undang dalam pemungutan pajak. Kita temukan adanya pemungutan yang berdasarkan undang-undang dan ada pula yang berdasarkan peraturan daerah. Cai, apa saja sih dasar hukum subjek pajak itu? Dasar hukum subjek pajak. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang penetapan organisasi-organisasi internasional dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK
2020 tentang organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan. 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 43-PJ-2011 tentang penentuan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 28-PJ-2018 tentang surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri Indonesia dalam rangka penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 26-42-42-1999 tentang perlakuan perpajakan bagi partai politik. 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 89-PJ-2010 tentang tata cara penerbitan atau pengesahan dan pemanfaatan surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri Indonesia dalam rangka penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. 8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 22-PJ-2022 tentang pendaftaran dan pemberian nomor pajak, wajib pajak serta pengenaan pajak penghasilan bagi perseroan perorangan. Subjek pajak tuh maksudnya gimana sih, Mel? Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 1 Ayat 1, subjek pajak adalah orang yang dituju oleh Undang-Undang Perpajakan untuk dikenakan pajak. Subjek pajak meliputi A. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. B. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 1 huruf A. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. C. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 1 huruf B. SE strip 22-PJ-2022. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak, investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap. D. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 5, yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap atau BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta memenuhi persyaratan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Untuk golongan subjek pajak itu ada berapa ya, Roh? Penggolongan subjek pajak. UU Pajak Penghasilan Pasal 2 dan per 43-PJ-2011. Subjek pajak digolongkan menjadi dua, yaitu satu subjek pajak dalam negeri UU Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 3. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. B. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. C. Warisan yang belum berbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2 Subjek pajak luar negeri UU Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 4. Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah A. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, B. Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, C. Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak, dan atau persyaratan tertentu lainnya di badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Tahu nggak sih apa itu wajib pajak? Tahu dong, pengertian wajib pajak yaitu Penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Ternyata wajib pajak negeri dan wajib pajak luar negeri itu ada perbedaannya loh. Apa aja tuh, Cai? Perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Menurut penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 2, perbedaan yang penting antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain, wajib pajak dalam negeri, 1. Dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. 2. Wajib pajak dalam negeri, penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan neto dengan tarif umum. Sedangkan wajib pajak luar negeri, penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan bruto dengan tarif sepadan, kecuali WPLN tersebut menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, di mana BUT memiliki kewajiban pajak yang sama dengan WPDN. 3. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Terus kalau penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan itu gimana sih? Fungsi penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 6, penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan penting untuk menetapkan kantor pelayanan pajak mana yang mempunyai yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan tersebut. Penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 6/04/PJ_2020. Pada dasarnya, tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya atau didasarkan pada kenyataan. Selanjutnya kewajiban pajak subjektif. Mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2A. Subjek pajak dalam negeri, yang pertama orang pribadi. Mulainya kewajiban subjektif yaitu saat dilahirkan berniat tinggal di Indonesia atau sejak hari pertama berada di Indonesia. Berakhirnya kewajiban subjektifnya saat meninggal dunia atau meninggal ke Indonesia untuk selama-lamanya. Kedua, warisan yang belum terbagi. Mulainya itu saat timbulnya warisan yang belum terbagi atau pewaris meninggal. Berakhirnya saat warisan tersebut dibagi kepada ahli warisnya. Ketiga, badan. Mulainya saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Berakhirnya yaitu saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Kemudian, subjek pajak luar negeri. Orang pribadi, mulainya saat orang pribadi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia. Berakhirnya saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia. Badan, mulainya yaitu saat badan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia.
berakhirnya saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia. Bentuk usaha tetap atau BUT mulainya saat BUT tersebut mulai berada di Indonesia. Berakhirnya saat BUT tersebut tidak lagi berada di Indonesia. Terus siapa aja sih orang yang tidak termasuk subjek pajak itu? Tidak termasuk sebagai subjek pajak. UU Pajak Penghasilan Pasal 3 235 PMK titik 010 2020, 156 PMK titik 010 2015 tidak termasuk subjek pajak adalah 1. Badan Perwakilan Negara Asing, 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperuntukkan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat A. Bukan WNI, B. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, C. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat A. Indonesia menjadi anggotanya, B. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat A. Bukan WNI, B. Di Indonesia tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Pembahasan selanjutnya objek pajak. Dasar hukumnya itu ada berapa ya, Ul? Dasar hukum objek pajak. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat 1 Objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan adalah 1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis, 2. Yang diterima atau diperoleh wajib pajak, 3. Baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, 4. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, 5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Teman-teman, jenis penghasilan itu ternyata ada 4 loh. Jenis-jenis penghasilan. Penjelasan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat 1. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. Penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Setelah kita membahas jenis-jenis penghasilan, ada juga loh jenis-jenis objek pajak. Jenis-jenis objek pajak penghasilan. UU Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 1 dan penjelasan PP Nomor 94 Tahun 2010. 1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPH. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta capital gain termasuk
A. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. B. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. C. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengembalian usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak. 6. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengambilan utang. 7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, yaitu terdiri dari 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. 11. Keuntungan karena pembebasan utang. 12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14. Premi asuransi yang diterima atau diperoleh perusahaan asuransi dari para peserta asuransi pemegang polis. 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 19. Surplus Bank Indonesia PMK 86-PMK.010-2015. Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek pajak penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang PPh dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia. Setelah membahas objek pajak, ada juga objek pajak final. Mari kita bahas bersama-sama. Dasar hukum objek pajak final. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas hadiah undian. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas diskonto surat pembendaharaan negara, dan lain sebagainya. Dalam objek pajak ada 3 karakteristik PPh bersifat final, diantaranya yaitu karakteristik PPh bersifat final. 1. Tidak perlu digabungkan dengan penghasilan yang lain dalam perhitungan PPh pada saat SPT tahunan. 2. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan. 3. PPh final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Jasa konstruksi adalah layanan jasa, konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
Konsultansi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jenis usaha terbagi menjadi 3 dan klasifikasi usaha terbagi menjadi 2. Untuk lebih detailnya bisa lihat di gambar ini. Mari kita lihat tabel tarif pajak penghasilan berikut ini. Terhadap kontrak usaha jasa konstruksi yang ditandatangani sebelum PP No. 9 Tahun 2022 berlaku ketentuan sebagai berikut. Jika pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak dilakukan sebelum PP No. 9 Tahun 2022 berlaku, maka DPP penghasilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Jika pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak dilakukan pada tanggal 21 Februari 2022 dan setelahnya, maka DPP penghasilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Terhadap tagihan yang sudah masuk dan sampai tanggal 21 Februari 2022 belum ada realisasi pembayaran, harus dilakukan penyesuaian tarif PPh sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 2022. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Menurut PP 91 Tahun 2021, obligasi adalah surat utang negara, dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan yang diterbitkan oleh pemerintah dan non-pemerintah, termasuk surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah atau sukuk. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga, ujrah atau fee bagi hasil, margin, penghasilan sejenis lainnya, dan atau diskonto. Kecualian pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final. Penghasilan berupa bunga obligasi dikenakan tarif umum sesuai UU Pajak Penghasilan dalam penerima penghasilan merupakan wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf H Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Dan B. Wajib pajak hak yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. PP Nomor 41 Tahun 1994 Jo.PP No. 14 Tahun 1997. Tarif 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana. Yang dimaksud dengan pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas sebelum pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal Bapepam dalam rangka penawaran umum perdana initial public offering menjadi efektif. Pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan PP nomor 34 tahun 2017 dan KMK nomor 120 /KMK.03/2002. Tarif 10% dari jumlah bruto. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya, dan service charge, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Kurung buka PMK nomor 79/PMK.03/2008. Kurung tutup.
Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah. Dasar hukum bukan objek pajak. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. 2. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. 3. Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. 4. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian peraturan di bidang pajak penghasilan. 6. Dan lain sebagainya. Selanjutnya, tidak termasuk objek pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat 3 dan penjelasan. Pertama, bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah. 2. Warisan. 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa. 6. Dividen atau penghasilan lain. 7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan otoritas jasa keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 8. Penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu, yaitu buka kurung 234 garis miring PMK titik 03 garis miring 2009 tutup kurung. 9. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia sepanjang perusahaan pasangan usaha tersebut. 11. Penerimaan dana jaminan penyelesaian transaksi bursa oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI yang berasal dari anggota clearing sepanjang tidak dipergunakan untuk menambah kemampuan ekonomis oleh PT KPEI buka kurung KEP strip 390 garis miring PJ garis miring 2002 tutup kurung. 12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Beasiswa dikecualikan dari pengenaan objek pajak penghasilan meliputi beasiswa yang diterima buka kurung 68 garis miring PMK titik 03 garis miring 2020 tutup kurung. 13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Kurung PMK 68 garis miring PMK titik 03 garis miring 2020 tutup kurung. 14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu buka kurung 247 garis miring PMK titik 03 garis miring 2008 tutup kurung.
15. Dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. 16. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai BUT atau Badan Usaha Tetap. Dasar hukum BUT. 1. Perjanjian penghindaran pajak berganda masing-masing negara. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2011 tentang perlakuan perpajakan atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang penentuan bentuk usaha tetap. 5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62-PJ-1955 tentang jenis dan besarnya biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan sebagai biaya suatu bentuk usaha tetap. 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 04/PJ/2017 tentang penentuan bentuk usaha tetap bagi subjek pajak luar negeri yang menyediakan layanan aplikasi dan atau layanan konten melalui internet. Pengertian Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 5. Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap atau BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk badan usaha tetap dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, dan lain sebagainya. Kriteria terbentuknya BUT menurut pasal 435-PMK.03/2019. Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Adanya suatu tempat usaha di Indonesia. 2. Tempat usaha bersifat permanen. 3. Tempat usaha digunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Jenis-jenis BUT menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 5. 1. Tipe fasilitas fisik. 2. Tipe aktivitas. 3. Tipe keagenan. 4. Tipe asuransi. Penghasilan BUT penggolongan penghasilan bentuk usaha tetap menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 5. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai atau penghasilan BUT sendiri. Penghasilan kantor pusatnya dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh BUT di Indonesia. Hal ini karena pada hakikatnya usaha atau kegiatan kantor pusat di Indonesia tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh bentuk usaha tetap. Penghasilan yang diterima oleh kantor pusat atau wajib pajak luar negeri dari Indonesia sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT-nya dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. Penghasilan kena pajak BUT. Cara menghitung penghasilan kena pajak BUT menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 KEP strip 62-PJ-1995. Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan BUT tersebut di atas atau biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan BUT. Biaya administrasi kantor pusat yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT (KEP 62-PJ-1995). Pembayaran BUT kepada kantor pusat yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya.
Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa-jasa lainnya. Bunga, kecuali berkenaan dengan usaha perbankan. Penghitungan PPh pasal 26 atas laba setelah pajak yang diperoleh BUT 14-BMK.03/2011. PPh pasal 26 atas laba setelah pajak yang diperoleh BUT yang yaitu tambahan PPh yang dikenakan atas laba setelah pajak. Net income after tax yang diperoleh BUT sebesar 20% atau sesuai tarif yang berlaku dalam tax treaty bentuk usaha, tetap yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas pembelian aktiva tetap atau pengalihan atas investasi berupa aktiva tidak berwujud paling sedikit dalam jangka waktu 3 tahun sejak perolehan aktiva tetap atau investasi aktiva tidak berwujud yang bersangkutan. Wajib pajak bentuk usaha tetap tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Jumlah penghasilan kena pajak sudah dikurangi pajak penghasilan dari bentuk usaha tetap dan tahun pajak yang bersangkutan. Dan B. Bentuk penanaman kembali, jumlah realisasi penanaman kembali dan tahun pajak dilakukan realisasi penanaman kembali. Penentuan BUT menurut P3B yang berkaitan dengan layanan OTT atau over the top SE-04/PJ/2017. Layanan over the top yang selanjutnya disebut layanan OTT meliputi layanan aplikasi melalui internet dan atau layanan konten melalui internet. Berdasarkan P3B, secara umum penentuan hak pemajakan atas laba usaha SPLN yang berasal dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B adalah berdasarkan keberadaan BUT. Laba usaha yang diterima atau diperoleh dari usaha atau kegiatan oleh SPLN hanya dapat dikenai pajak di Indonesia sepanjang usaha atau kegiatan SPLN tersebut dilakukan melalui BUT di Indonesia. BUT adalah suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha dari suatu perusahaan dijalankan. Definisi ini mengandung adanya persyaratan. 1. Keberadaan suatu tempat usaha yang dapat berbentuk tempat, fasilitas, atau instalasi. 2. Keberadaan suatu tempat usaha tersebut bersifat tetap atau permanen, yaitu diselenggarakan di suatu tempat tertentu yang tidak bersifat sementara. 3. Tempat usaha yang bersifat tetap tersebut digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT bagi SPLN yang menyediakan layanan OTT dapat berupa A. Tempat tetap yang dimiliki, disewa, atau dikuasai oleh SPLN atau pihak lain yang berada di Indonesia, seperti tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, bengkel atau workshop, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, komputer, server, pusat data, agen elektronik, dan peralatan otomatis lainnya yang digunakan oleh SPLN yang menyediakan layanan OTT untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. B. Keberadaan pegawai SPLN atau pihak lain yang bertindak untuk atau atas nama SPLN yang menyediakan layanan OTT untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia dengan memperhatikan ketentuan di atas.